no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Belakangan ini ramai diperbincangkan soal kemungkinan penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Wacana pemanfaatan dana zakat untuk program sosial sebenarnya sudah beberapa kali muncul dari berbagai pihak, termasuk dari pejabat di Basnas, ekonom, dan tokoh masyarakat. Ide ini didasarkan pada pemahaman bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi salah satu target utama dari program MBG. Banyak pihak mengira bahwa gagasan pemanfaatan dana zakat untuk program MBG ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Namun faktanya, usulan ini tidak datang dari beliau. Gagasan tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Sultan B. Najamuddin, yang mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pendanaan MBG melalui skema zakat, infak, dan sedekah ZIS. Kemudian usulan ini didukung oleh Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam, DMDA Indonesia, yaitu Datuk Haji Said Ali Al-Idrus, mendukung gagasan penggunaan dana zakat untuk MBG selama dialokasikan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian menanggapi usulan tersebut, berbagai pihak memberikan respon. Majelis Ulama Indonesia MUI melalui wakil ketuanya Bapak Anwar Abbas menyatakan bahwa penggunaan dana zakat untuk MBG tidak tepat, mengingat zakat memiliki ketentuan syariat yang harus dipatuhi. Kemudian Menteri Agama, Bapak Nazarudin Umar, menekankan bahwa penyaluran zakat harus sesuai dengan 8 golongan penerima atau asnaf yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian Ketua Basnas sendiri, Nur Ahmad, menyebutkan bahwa penggunaan dana zakat untuk MBG dimungkinkan jika penerima manfaatnya adalah anak-anak yang tergolong fakir miskin. Artinya harus dipisahkan ya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam kesempatan memberikan penyampaian pidatonya pada saat melakukan pelaksanaan zakat fitrah, menegaskan bahwa dana zakat memiliki pengelolaannya sendiri dan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sendiri untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan makan bergizi pada tahun 2025. Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 71 triliun rupiah untuk MBG dan tidak akan menggunakan dana zakat. Kemudian Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa MBG tidak akan dibiayai dengan dana zakat karena anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN. Nah, jadi melalui berbagai tanggapan di atas terlihat bahwa pemerintah, PBNU, Basnas, dan Menteri Agama juga menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, di dalam penggunaan zakat sendiri sudah jelas ya, sudah jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri menekankan golongan yang berhak menerima zakat. Disampaikan dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil atau pengelola zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk membantu orang yang berutang atau gharim, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari ayat ini, zakat hanya boleh diberikan kepada asnaf, 8 golongan penerimanya. Pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk dirinya sendiri. Kedua adalah miskin. Orang miskin itu orang yang memiliki penghasilan tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan. Kelima adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam adalah gorim. Gorim itu orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Ketujuh adalah fisabilillah,
orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dakwah dan jihad. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Sedangkan sabda Rasulullah SAW tentang zakat menegaskan pentingnya zakat dan bagaimana penggunaannya. Beberapa di antaranya Rasul SAW bersabda, zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian Rasul juga melarang untuk memberikan zakat selain kepada golongan yang berhak. Sabda Rasul SAW, zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat bekerja. Zakat juga dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Jika mereka menolak, maka Allah akan mengazab mereka dengan kelaparan dan kesulitan. Jadi besar sekali zakat ya, bahwa ketika ada orang kaya yang menolak untuk memberikan harta sebagian hartanya kepada orang miskin, maka Allah akan mengazab mereka dengan kelaparan dan kesulitan. Maka penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa usulan penggunaan dana zakat untuk MBG itu tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan dari pihak-pihak lain. Pemerintah berkomitmen membiayai program ini melalui anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN tanpa mengandalkan dana zakat. Jadi, video ini adalah sebuah pelurusan akan polemik yang beredar bahwa seakan-akan Presiden Prabowo menginginkan penggunaan dana zakat untuk program MBG, padahal bukan. Jadi ketidaksukaan Anda kepada orang jangan sampai membuat Anda berbuat tidak adil terhadap orang tersebut. Mungkin Anda masih jengkel dengan perkataan Presiden Prabowo soal dasmu, hidup Jokowi, dan sebagainya. Tetapi tidak ada alasan kemudian membalas dengan hal-hal yang tidak benar. Kembali kepada zakat, ya, dalil-dalil dalam Quran dan hadis sudah jelas. Zakat harus diberikan kepada 8 golongan penerima yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak boleh digunakan sembarangan. Jika program MBG makan bergizi gratis ditujukan hanya khusus untuk anak-anak miskin, golongan fakir dan miskin, maka ada kemungkinan bisa masuk kategori penerima zakat. Namun, jika program ini bersifat umum untuk semua anak tanpa melihat status ekonominya, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip zakat dalam Islam. Silakan sampaikan komentar yang bermanfaat, mendidik dan membangun. Like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.